Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Dikafi. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta dengan program studi D4 Administrasi Perkantoran Digital. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Public Speaking dengan judul Prinsip dari Bisnis Komunikasi. Nah, untuk materi pertama itu ada tentang memilih kata. Nah, kata-kata adalah unit terkecil dari pesan. Nah, berikan perhatian pada setiap kata yang akan digunakan untuk memastikan itu adalah kata yang paling efektif. Nah, kata yang efektif adalah kata yang akan dipahami penerima dan yang akan menunjukkan respon yang Anda inginkan. Nah, lalu ada juga gunakan kamus. Nah, kamus adalah referensi kata yang memberikan arti kata edaran yang dapat diterima, tanda hubung, kapitalisasi, pengucapan, dan sinonim. Nah, kamus mungkin dalam format cetak atau elektronik atau perangkat lunak. Kamus juga dapat diinstal di komputer atau dibaca dari CD. Nah, selain itu juga situs kamus dapat ditemukan di internet dengan menggunakan mesin pencari. Nah, ya, untuk selanjutnya yaitu selain menggunakan rujukan, ada juga terapan 6 asas yang dapat membantu untuk memilih kata-kata untuk pesan yang efektif. Nah, prinsip yang pertama yaitu pilih kata-kata yang dapat dimengerti. Nah, prinsip pertama pemilihan kata adalah memilih kata yang akan dipahami penerima sebelum menulis pesan. Nah, jadi Anda harus menganalisis pengetahuan, minat, pendapat, dan reaksi emosional penerima. Nah, ingatlah juga pentingnya menggunakan sudut pandang ketika Anda memilih kata-kata yang dapat dimengerti oleh pembaca dan mempertimbangkan pendapat dan reaksi emosional pembaca. Anda menerapkan sudut pandang Anda. Nah, prinsip yang kedua yaitu gunakan kata-kata yang spesifik dan tepat. Nah, kata-kata yang spesifik memiliki arti yang jelas dan tepat. Nah, dalam pesan Anda, gunakan kata-kata yang jelas dan tidak meninggalkan pertanyaan di benak penerima tentang makna yang dimaksud. Nah, jadi kata-kata yang dipilih untuk pesan harus sangat tepat sehingga secara akurat mencerminkan ingin eh, apa yang Anda ingin penerima pahami. Nah, lalu ada prinsip yang ketiga, yaitu pilih kata-kata yang kuat. Nah, kata-kata yang kuat itu kata-kata yang menciptakan gambaran yang hidup di benak penerima. Nah, lalu ada juga prinsip yang keempat, yaitu tekankan kata-kata positif. Kata-kata positif itu menyampaikan optimisme dan kepercayaan diri. Nah, sebaliknya kata-kata negatif itu memicu emosi yang tidak menyenangkan pada penerima. Jadi, kata-kata positif dalam pesan membantu mencapai tujuan komunikasi, menerima tanggapan yang diinginkan, mempertahankan hubungan yang baik, dan mendapatkan itikat baik. Nah, lalu ada pula prinsip yang kelima, yaitu hindari menggunakan kata-kata yang berlebihan. Nah, kata-kata yang terlalu sering digunakan adalah kata yang kehilangan keefektifannya karena terlalu banyak digunakan dalam percakapan normal atau dalam pesan tertulis. Karena uh, Anda telah mendengarkannya berulang-ulang kali, jadi kata-kata itu kayak sudah basi dan tidak menarik lagi untuk didengar. Nah, lalu juga ada prinsip yang keenam, yaitu hindari kata-kata usang. Nah, sebuah kata usang adalah salah satu yang out of date atau sombong, membosankan, atau kaku. Jadi pesan bisnis di tahun-tahun sebelumnya menggunakan kata-kata dan ekspresi formal dan tidak alami. Nah, dan terus muncul dalam pesan bisnis saat ini. Jadi percakapan sehari-hari tidak menggunakan kata-kata ini dan harus dihapus dalam komunikasi bisnis. Menggunakan kata-kata usang membuat pesan tertulis atau lisan formal kaku dan terlihat sombong. Nah, lalu ada juga materi selanjutnya tentang mengembangkan kalimat. Nah, pebisnis lebih menyukai komunikasi yang ringkas, efisien, dan efektif. Nah, di situ gunakanlah kalimat yang jelas dan pendek dengan kata kerja aktif untuk menekankan poin penting. Nah,
pelajari prinsip-prinsip berikut untuk mengembangkan kalimat yang jelas. Nah, untuk prinsip yang pertama, yaitu buatlah kalimat yang jelas. Nah, pilihan kata eh, pilihan kata berdasarkan prinsip yang dibahas di bagian sebelumnya akan membantu Anda menyusun kalimat yang jelas. Nah, jadi kalimat yang jelas menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, tepat, kuat, dan positif. Selain itu, juga kalimat yang jelas memiliki kesatuan, yaitu mereka itu mengandung satu berdasar utama dan memiliki kata-kata terkait yang ditempatkan berdasarkan satu sama lainnya. Akhirnya kalimat yang jelas secara tata bahasa benar. Lalu ada prinsip yang kedua, yaitu gunakan kalimat pendek. Nah, panjang rata-rata kalimat Anda itu bergantung pada pengetahuan penerima tentang isi pesan. Nah, untuk penerima tingkat rata-rata, kalimat pendek harus berkisar antara 15 dan 20 kata. Nah, catatan komunikasi berikut memberikan panduan panjang kalimat. Umumnya Anda harus menggunakan kalimat dengan panjang dari rata-rata hanya dalam pesan untuk penerima dengan tingkat pengetahuan yang tinggi. Lalu ada prinsip yang ketiga, yaitu pilihlah suara aktif dalam kalimat. Nah, kalimat yang menggunakan suara aktif dari kata kerja berkomunikasi lebih jelas, ringkas, dan kuat daripada kalimat pasif. Nah, dalam suara aktif, subjek melakukan acting. Dalam suara pasif, subjek ditindaklanjuti. Misalnya, Gloria mengeluarkan jadwal mengajar. Suaranya aktif. Nah, menjadi kalimat pasif ketika subjek menjadi penerima tindakan. Nah, misalnya jadwal mengajar dikeluarkan oleh Gloria. Nah, suara aktif menekankan Gloria dan aksinya. Lalu ada prinsip yang keempat, yaitu berikan penekanan pada kalimat yang tepat. Memberikan penekanan yang tepat pada kalimat Anda itu berarti menekankan ide-ide penting dan tidak menekankan ide-ide yang tidak penting. Nah, setiap pembicara atau penulis menginginkan pesan tertentu disampaikan kepada penerima saat Anda mengembangkan kalimat dalam pesan. Tanyakanlah pada diri sendiri, haruskah gagasan utama kalimat ini ditekankan atau dikurangi? Nah, lalu ada materi selanjutnya, yaitu membentuk paragraf. Nah, menyusun kalimat menjadi paragraf yang bermakna itu merupakan bagian penting dalam penyusunan pesan. Nah, paragraf itu membantu penerima memahami pesan dan maksudnya. Nah, jadi situ Anda dapat membentuk paragraf yang efektif dengan mengikuti prinsip-prinsip ini dan akan memandu Anda dalam menentukan panjang paragraf, kesatuan, penekanan, dan koherensi. Nah, untuk prinsip yang pertama yaitu ada gunakan paragraf pendek. Jadi Anda akan ingin menggunakan paragraf pendek dalam pesan bisnis Anda. Nah, paragraf pendek itu membantu penerima mengatur pemikiran mereka, jadi meningkatkan pemahaman tentang pesan dan tampak lebih menarik bagi penerima daripada paragraf yang panjang. Nah, paragraf panjang itu lebih kompleks, lebih sulit dibaca, dan lebih sulit dipahami daripada paragraf pendek. Nah, penerima lebih cenderung membaca paragraf pendek daripada paragraf yang panjang. Selanjutnya itu prinsip yang kedua, yaitu beri kesatuan paragraf. Nah, paragraf harus memiliki kesatuan. Kesatuan paragraf itu berarti semua kalimat dalam sebuah paragraf berhubungan dengan satu topik. Nah, topik itu harus dicakup secara memadai. Namun, jika paragraf menjadi terlalu panjang, sebaiknya dibagi menjadi dua bagian atau lebih. Nah, lalu yang prinsip yang ketiga yaitu atur paragraf secara logis. Nah, paragraf dapat diatur secara logis menggunakan salah satu dari dua rencana dasar. Nah, rencana langsung pendekatan deduktif atau rencana tidak langsung pendekatan induktif. Nah, dalam rencana langsung, ide utama disajikan dalam kalimat pertama paragraf dan rincian mengikuti kalimat berikutnya.
Dalam rencana tidak langsung, detail disajikan terlebih dahulu dan gagasan utama muncul kemudian di paragraf. Nah, selanjutnya itu ada prinsip yang keempat, berikan penekanan yang tepat pada paragraf. Nah, seperti yang akan Anda lihat dari bagian kalimat, dalam bab ini, memberikan penekanan yang tepat berarti menekankan ide-ide penting dan tidak menekankan ide-ide tidak penting. Banyak cara yang sama untuk memberikan penekanan yang tepat pada kalimat berlaku. Untuk memberikan penekanan yang tepat pada konten paragraf. Catatan komunikasi di bagian bawah halaman merangkum cara-cara yang dapat diterapkan untuk memberikan penekanan. Nah, lalu prinsip yang kelima, berikan koherensi paragraf. Nah, memberikan koherensi antara dan di dalam paragraf berarti memiliki alur pemikiran yang lancar dari satu kalimat atau paragraf ke paragraf berikutnya. Nah, Anda ingin mendorong pemikiran penerima Anda untuk bergerak dengan lancar dan logis melalui pesan tersebut. Nah, cara utama untuk memastikan koherensi adalah mengatur paragraf secara logis menggunakan rencana langsung atau tidak langsung yang dibahas dalam prinsip 3. Lalu ada materi selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang tidak bias. Menggunakan bahasa yang tidak bias atau tidak memihak merupakan pertimbangan terakhir dan penting dalam penyusunan pesan. Nah, perlakuan yang adil dan seimbang terhadap semua individu tanpa memandang ras, jenis, kelamin, budaya, usia, kemampuan, agama, atau status sosial ekonomi merupakan hal yang esensial dalam demokrasi. Nah, perlakuan seperti itu sangat penting untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan manusia yang menguntungkan. Nah, selanjutnya yaitu menulis dengan gaya. Nah, satu dimensi penting lainnya dari komunikasi adalah kepribadian Anda. Nah, setelah Anda menguasai prinsip-prinsip dasar menulis yang dijelaskan dalam bab ini, nah, berikan perhatian untuk mengembangkan gaya penulisan Anda yang unik. Nah, tulisan dan ucapan Anda harus mencerminkan kepribadian Anda yang menarik. Nah, ketika Anda menjadi mahir dalam menulis, gaya Anda akan muncul. Baik, untuk kesimpulannya, uh, ini kesimpulan dari artikel yang berhubungan dengan komunikasi bisnis. Jadi komunikasi itu tidak hanya sampai pada informatif, mengerti dan tahu, akan tetapi juga persuasif, yaitu orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan. Sedangkan istilah bisnis adalah menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Nah, juga keberhasilan komunikasi dalam suatu organisasi akan ditentukan oleh kesamaan dan pemahaman antara orang yang terlibat dalam kegiatan komunikasi. Kesamaan pemahaman ini dipengaruhi oleh kejelasan pesan, cara penyampaian pesan, perilaku komunikasi, dan situasi atau tempat dan waktu. Komunikasi organisasi biasanya menggunakan kombinasi cara berkomunikasi lisan, tertulis, dan tayangan yang memungkinkan terjadinya penyerapan informasi dengan lebih mudah dan jelas. Oke, baiklah. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga materi yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat bagi semuanya yang membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.